Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu ada dalam bimbingan dan lindungannya. Amin. Oke, kembali tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan melanjutkan tentang sunnah. Sunnah itu ada tiga. Satu sunnatullah, yang kedua sunnah Rasulullah, dan ketiga sunnah waliullah. Pada video yang pertama sudah saya jelaskan tentang sunnatullah, yang yaitu sirullah, tentang rahasia-rahasia Allah yang lebih banyak daripada yang tidak dirahasiakan. Jadi pada intinya kita juga harus bisa merahasiakan apa yang perlu dirahasiakan, termasuk ibadah. Kemudian terkait dengan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah yang dimaksud adalah sunnah kerasulan yang membentang dari mulai Nabi Adam sampai entah kapan. Jadi sunnah kerasulan atau sunnah Rasulullah ini yang dimaksud adalah kemampuan Rasul dalam memberikan solusi terhadap permasalahan umat secara komprehensif, secara sempurna, dan harus mutlak benarnya. Karena solusi yang diberikan itu selalu diiringi dengan spirit yang berupa wahyu. Teknis yang dilakukan bisa merupakan ucapan, bisa merupakan tindakan, dan bisa juga merupakan persetujuan. Pada kisah yang sangat terkenal pada waktu Nabi Ibrahim disidang karena menghancurkan berhala-berhala Raja Namrud, di situ Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya yang merusak patung itu adalah patung yang paling besar. Tentu di situ raja tidak percaya, dan akhirnya Nabi Ibrahim dieksekusi. Pada saat Nabi Ibrahim menghadapi permasalahan umat seperti itu, dia memberikan dia memberikan solusi atau memberikan penjelasan yang konkret tentang akidah, yang mengatakan bahwasanya kalau memang patung berhala yang paling besar itu tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa disembah? Nah, kemampuan Ibrahim dalam menjelaskan permasalahan akidah itu sehingga sempurna dan mutlak benarnya, itu yang dinamakan dengan sunnah Rasulullah. Pada saat Nabi Musa terjebak pada Laut Merah dan Fir'aun, terjebak di antara Laut Merah dan Fir'aun, kemudian dia memohon kepada Allah dan diinstruksikan supaya memukulkan tongkatnya, kemudian laut terbelah dan umat selamat. Situasi saat itu adalah umat membutuhkan solusi konkret, solusi nyata dari permasalahan sulit antara laut dan Fir'aun. Karena selalu diiringi oleh wahyu, maka Nabi Musa mampu memberikan solusi yang sempurna, yang mutlak benarnya dan komprehensif, sehingga umat bisa selamat. Itu namanya sunnah kerasulan atau sunnah Rasulullah. Pada saat zaman Nabi Muhammad, ketika Hajar Aswad akan dikembalikan ke tempatnya setelah direnovasi Ka'bahnya, itu terjadi perselisihan antar suku, antar kepala suku. Kemudian Nabi Muhammad menggelar sorbannya, dan batu Hajar Aswad itu diletakkan di atas sorbannya, kemudian diangkat bersama-sama. Kemampuan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan permasalahan pada umatnya
sehingga memberikan solusi yang konkret, sempurna, dan mutlak benarnya. Itulah yang dinamakan dengan sunnah Rasulullah atau sunnah kerasulan. Jadi sunnah kerasulan itu adalah seluruh daya upaya Nabi Rasul dalam menyelesaikan permasalahan umat gitu, secara sempurna dan harus mutlak benarnya, karena selalu diiringi dengan wahyu. Jika kita tarik pada saat ini, jadi begini, sunnatullah itu harus dimiliki oleh semua manusia. Jadi manusia pun harus menyembunyikan apa yang harus disembunyikan. Kita tidak boleh mengumbar aib sendiri, juga mengumbar aib saudara atau orang lain. Kita juga harus menyembunyikan beberapa ibadah yang bisa menimbulkan riya. Jadi Allah mencontohkan sirnya, kita juga melakukan sir itu atau rahasia itu. Nabi Muhammad memberikan contoh dengan mengangkat Hajar Aswad. Pada zaman saat ini, gambaran seperti itu sederhana. Ketika got atau saluran air di lingkungan Anda mampet atau kotor atau rusak, maka solusi sempurna yang bisa diberikan adalah kerja bakti atau gotong royong. Jika Anda mampu kerja bakti, mau kerja bakti dan gotong royong, sehingga permasalahan di lingkungan Anda itu bisa tuntas, itulah yang dinamakan dengan sunnah kerasulan atau sunnah Rasulullah. Adapun cara gotong royongnya, apakah dengan tenaga atau dengan uang atau dengan pikiran, itu urusannya lain. Karena Rasul pun ada yang dengan ucapan, ada yang dengan perbuatan, ada yang dengan persetujuan. Agak bingung kalian. Nah, sifat sunnatullah dan sifat sunnah Rasulullah ini harus dimiliki oleh seluruh manusia supaya terjadi keseimbangan antara sunnatullah yang berupa iman, sunnah Rasulullah yang berupa Islam, dan nanti sunnah kewalian yang berupa ihsan. Jadi pada prinsipnya begini, seumpama Anda tinggal di Jakarta mau ke Surabaya, itu Anda bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan kereta, dan juga bisa menggunakan bis atau kendaraan mobil. Kendaraan apapun yang Anda pakai, pada prinsipnya adalah sampainya ke Surabaya. Nah, sunnah Rasulullah itu sampainya di Surabaya, bukan terletak pada apa yang Anda naiki itu. Jadi yang menggunakan pesawat jangan merasa lebih baik, yang menggunakan kereta jangan merasa lebih baik, atau bis jangan merasa lebih baik, apalagi nanti AC dan tidak AC. Pesawatnya bisnis apa eksekutif. Jadi sunnah Rasulullah itu tembakannya bukan pada bis, kereta, atau pesawatnya, tetapi pada ending goalnya, itu tujuannya Surabaya. Endingnya itu pada solusi yang terpecahkan secara sempurna dari permasalahan-permasalahan yang ada. Itu intinya. Makanya kalau ada orang yang berpikir tentang sunnah itu, apalagi yang sunnah yang physically ya, saya berani tegaskan begini. Umpamanya, mohon maaf ya, Rasulullah menggunakan bajunya seperti gamis begitu. Kalau seandainya baju gamis itu adalah sunnah ibadah, maka Abu Jahal dan Abu Lahab dapat pahala. Kalau seandainya janggut itu adalah sunnah ibadah, maka yang tidak punya janggut nilai ibadahnya kurang.
Jadi tidak semua hal yang melekat pada Nabi itu menjadi sunnah ibadah. Ada yang menjadi sunnah sejarah. Itu pun dalam pengertian sunnah yang sempit. Karena sunnah yang menurut pengertian saya adalah kemampuan Rasul semua Rasul dalam menyelesaikan permasalahan umatnya secara sempurna, komprehensif, dengan diiringi oleh spirit, yaitu berupa wahyu. Nah, kita pada saat ini harus meniru itu. Ketika ada permasalahan, bisa menyelesaikan permasalahan itu secara komprehensif, sempurna, dengan diiringi ilham. Tanpa diiringi ilham, hasilnya tidak akan benar. Pasti nisbi, pasti relatif. Jelas ya? Oke, terima kasih. Jadi ada sunnahullah yang berupa sirullah, ada sunnah Rasulullah yang berupa solusi dari permasalahan umat, kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan umat. Nanti berikutnya video yang ketiga adalah sunnah waliyullah yang berupa kepedulian sosial, dari dalam konkretnya nanti ihsan. Oke, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.